Sebuah kotak batik dan tangisan seorang menantu. Seorang menantu yang tinggal di rumah mertuanya pulang untuk menjenguk orang tua kandungnya. Sebelum berangkat, ibu mertuanya yang berusia 67 tahun memberinya sebuah kotak batik. Setibanya di rumah, ia membuka kotak itu, dan seketika ia berlutut dan menangis sejadi-jadinya. Nama saya Budi. Nama yang diberikan orang tua saya dengan harapan agar saya bisa tumbuh kuat dan berbudi luhur, bahkan di tanah yang paling tandus sekalipun. Kampung halaman saya adalah sebuah desa miskin di perbukitan Gunung Kidul, Yogyakarta, sebuah daerah kering di mana batu kapur lebih banyak daripada tanah subur. Orang tua saya menghabiskan seumur hidup mereka dengan wajah tertanam di tanah dan punggung membelakangi langit. Ayah saya adalah seorang pria pendiam yang irit bicara. Kasih sayangnya tersembunyi di antara kerutan kulit tangannya yang pecah-pecah, dan dalam batu keringnya yang pecah setiap malam saat angin gunung mulai menusuk tulang. Ibu saya adalah seorang wanita yang selalu rajin, tetapi juga penuh kekhawatiran. Apakah Budi kelaparan di Jakarta? Apakah dia minder dengan teman-temannya? Beliau selalu cemas. Saya adalah putra satu-satunya, harapan tunggal bagi keluarga dan kerabat kami. Hari ketika saya diterima di Universitas Negeri Jakarta, UNJ, seluruh desa keluar untuk mengantar saya. Ibu, dengan tangan gemetar, menyelipkan beberapa lembar uang lusuh yang basah oleh keringat ke telapak tangan saya, matanya bengkak karena menangis semalaman. Budi, kamu harus belajar yang rajin, nak. Jangan hidup susah seperti kami. Kamu harus jadi orang berilmu. Nanti, kamu bisa mengajar anak-anak di desa kita. Hanya ilmu yang bisa menyelamatkanmu dan mengangkat keluarga ini dari kemiskinan. Saya mengangguk, menelan air mata dalam-dalam. Hati saya pedih melihat orang tua saya. Saya bersumpah pada diri sendiri. Saya harus sukses. Harus punya banyak uang agar ayah dan ibu tidak perlu lagi membungkuk di ladang tada hujan. 4 tahun kuliah saya di Jakarta adalah rentetan belajar dan kerja serabutan. Saya tidak pernah pilih-pilih pekerjaan. Dari menjadi tukang cuci piring di warteg kumuh, kuli angkut di pasar induk Kramat Jati saat dini hari, hingga memberi les privat sampai larut malam. Teman-teman sekampus menatap saya dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan jijik. Mereka adalah anak-anak Jakarta yang datang ke kampus dengan mobil pribadi dan pakaian bermerek pemberian orang tua mereka. Sementara saya memakai kemeja yang sama yang warnanya telah pudar dan kerahnya telah usang, dicuci berulang kali. Saya tahu diri, jadi saya hanya menunduk dan fokus belajar. Beasiswa adalah satu-satunya cara untuk meringankan beban orang tua saya. Jadi saya tidak pernah melewatkan posisi sebagai mahasiswa dengan IPK tertinggi di jurusan. Saya tinggal di sebuah kamar kos sempit dan lembab di sebuah gang becek di pinggiran Jakarta. Saat kemarau, kamar itu terasa seperti oven. Saat musim hujan, air got seringkali meluap masuk. Makanan saya biasanya setengah bungkus mie instan. Di hari yang sangat istimewa, saya memanjakan diri dengan sebungkus nasi dan sepotong tempe. Saya tidak bisa boros. Setiap rupiah yang saya hasilkan, setelah dikurangi untuk sewa kos dan biaya kuliah, saya kumpulkan sedikit demi sedikit untuk dikirim ke kampung. Di malam-malam yang tak terhitung jumlahnya, meringkuk di kamar sempit itu, saya sangat merindukan rumah. Saya rindu aroma tanah kering setelah hujan pertama turun, suara kokok ayam yang menandakan fajar, dan punggung kurus ibu yang sedang menjahit celana saya yang robek di bawah temaram lampu minyak. Kemiskinan seperti luka bakar yang dalam. Ia membuat saya minder, tetapi di saat yang sama membakar semangat saya untuk mengubah takdir. Saya tidak boleh gagal. Di punggung saya, ada pertaruhan seluruh hidup orang tua saya. Hidup saya mungkin akan terus berjalan dalam kerja keras yang sunyi itu, jika saya tidak bertemu Lestari. Saya bertemu dengannya di akhir tahun ketiga kuliah, pada suatu sore saat hujan turun seperti ditumpahkan dari langit. Saat itu, saya sedang memberi les privat pada seorang anak SMA, dan Lestari adalah teman anak itu yang datang untuk belajar kelompok. Hari itu les selesai lebih lambat dari biasanya. Hujan deras sekali, dan saya tidak membawa payung.
Sepeda ontel tua saya berderit seolah-olah akan mogok kapan saja. Saat saya berdiri termangu di bawah emperan toko, sebuah sedan Eropa mengkilap berhenti tepat di depan saya. Kaca jendelanya turun, menampakkan seorang gadis dengan wajah tirus, mata bulat besar, dan senyum sehangat mentari pagi. "Mas, ini guru lesnya Doni, kan? Hujannya deras sekali. Mari saya antar pulang." Itulah Lestari. Dia adalah putri tunggal seorang konglomerat properti terkemuka di Jakarta. Awalnya saya menolak. Harga diri saya sebagai anak desa yang miskin melarang saya untuk masuk ke mobil mewah itu. Saya takut debu dari sepatu butut saya akan mengotori karpet mahalnya. "Kenapa ragu, Mas? Nanti bisa sakit loh kalau nekat naik sepeda hujan-hujanan begini. Ayo, naik saja." Entah mengapa, ketulusannya membuat saya tidak bisa menolak lagi. Dengan canggung, saya masuk ke mobilnya. Aroma parfum lembut memenuhi kabin, dan suspensinya terasa empuk seperti awan. Dunia yang sangat berbeda dari bau apek dan jamur di kamar kos saya. Dia bertanya tentang kuliah dan pekerjaan saya. Tidak ada sedikit pun kesombongan khas anak orang kaya padanya. Dia mendengarkan cerita saya dengan saksama, dan ketika tahu bahwa saya adalah mahasiswa terbaik di jurusan, matanya menatap saya dengan penuh kekaguman. Sejak hari itu, kami mulai sering berbicara. Dia sering datang ke rumah Doni dengan alasan belajar kelompok, menyesuaikan dengan jadwal les saya. Dialah yang pertama kali meminta nomor telepon saya. Pesan kami, yang awalnya hanya seputar pelajaran, perlahan berubah menjadi obrolan ringan tentang kehidupan sehari-hari. Hati saya yang kaku, yang hanya mengenal buku dan kerja, mulai berdesir. Lestari adalah embusan angin segar dalam hidup saya yang kelam. Dia ceria, tulus, dan matanya tidak pernah memandang saya dengan perbedaan status. Dia bilang dia mengagumi tekad dan kerja keras saya. Tak butuh waktu lama, kami pun jatuh cinta. Cinta kami bersemi di sore-sore ketika dia menunggu saya di depan kampus. Lalu menyodorkan sebungkus gorengan hangat sambil berkata, "Mas pasti capek kerja seharian. Ini dimakan dulu." Cinta kami adalah malam-malam akhir pekan ketika dia berbohong pada orang tuanya akan pergi ke bimbingan belajar. Lalu kami berboncengan dengan sepeda tua saya mengelilingi Monas, berbagi sebungkus kerak telor. Ketika bersama Lestari, saya lupa siapa diri saya, lupa akan kemiskinan dan kesulitan saya. Namun, ketika dia menurunkan saya di ujung gang dan mobil mewahnya menghilang di telan kegelapan, lalu saya kembali ke kamar kos saya yang pengap. Kenyataan seolah menampar pipi saya. Kami berasal dari dua dunia yang terlalu berbeda. Jika dia adalah awan di langit, maka saya adalah lumpur di bawah kaki. Bisakah cinta menjembatani jurang ini? Berkali-kali saya mencoba mengakhiri hubungan ini. Lestari, kita tidak cocok. Keluargaku sangat miskin. Aku tidak mau membuatmu sengsara. Dia akan memeluk saya dan menangis terseduh-seduh. Aku tidak peduli soal uang, Mas. Aku cuma butuh Mas Budi. Janji jangan tinggalkan aku. Janji. Ya? Air matanya terasa seperti sayatan pisau di hati saya. Saya mencintainya, lebih dari diri saya sendiri, dan dengan egois, saya terus memegang tangannya, meskipun saya tahu badai besar menanti kami di depan. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Setelah kami lulus kuliah dan saya mendapatkan pekerjaan tetap sebagai guru di sebuah lembaga bimbingan belajar ternama, Lestari memutuskan untuk memperkenalkan saya secara resmi kepada keluarganya. Dia bilang kami sudah cukup lama berpacaran dan butuh kejelasan. Saya sudah menyiapkan mental. Tetapi saya tidak pernah membayangkan sambutan keluarganya akan sedingin es. Rumahnya adalah sebuah villa megah 3 lantai di kawasan Menteng. Saya mengenakan kemeja terbaik yang saya punya, sepatu pinjaman dari teman kos, dan membawa sekeranjang buah yang saya pilih setelah berpikir semalaman. Ayahnya, Pak Suryo, adalah seorang pria dengan aura yang mengintimidasi. Dia memindai saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapan tajamnya membuat saya merasa seperti barang yang sedang ditaksir harganya. Ibunya, Ibu Larasati,
berbeda lagi. Dia anggun dan cantik, tetapi tatapannya penuh dengan ketidaksukaan dan kecurigaan yang terang-terangan. Makan malam berlangsung dalam suasana yang mencekik. Pak Suryo hanya melontarkan beberapa pertanyaan basa-basi tentang pekerjaan saya, sementara Ibu Larasati terus-menerus menyajikan lauk untuk Lestari sambil melontarkan kata-kata yang menyindir. "Budi, coba cicipi ikan gindara ini. Mungkin di kampungmu jarang ya ada makanan seperti ini." Saya membeku. Sumpit di tangan saya berhenti bergerak. Dengan senyum paksa, saya menjawab, "Betul, Bu. Di kampung kami tidak sanggup membeli makanan semahal ini." Ibu Larasati menyeringai. "Sudah kuduga. Kata orang, jodoh itu cerminan diri." Lestari ini dibesarkan seperti bunga di dalam rumah kaca. Tidak tahu apa itu susah, tidak pernah merasa kekurangan. Dia masih naif sekali. Lestari langsung meletakkan sumpitnya. Wajahnya memerah. "Ibu, apa-apaan sih? Mas Budi ini tamu Lestari." "Tamu? Bukankah kamu membawanya untuk dikenalkan sebagai calon suami?" Suara Ibu Larasati meninggi. "Biar ibu bicara terus terang saja. Nak Budi, saya tidak tahu dengan cara apa kamu berhasil memikat putri saya, tetapi keluarga ini punya standar. Coba lihat dirimu sendiri. Kamu punya apa? Kampung halamanmu di pelosok, orang tuamu hanya petani. Dengan modal apa kamu berani mau menikahi putri kami?" Setiap kata dari Ibu Larasati menusuk harga diri saya seperti belati. Saya merasakan penghinaan yang tak tertahankan. Saya mungkin tidak punya uang, tetapi martabat saya tidak miskin. Saya adalah kebanggaan orang tua saya. Saya berdiri, berusaha keras menjaga ketenangan. Seperti yang Bapak dan Ibu katakan, memang benar keluarga saya miskin. Tapi saya tulus mencintai Lestari. Dan saya akan bekerja keras setiap hari untuk memberinya kehidupan yang baik. Bekerja keras? Pak Suryo, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya berat dan dalam. "Seumur hidupmu bekerja keras pun, hasilnya tidak akan bisa menyamai sepersekian dari kekayaan kami. Dengan apa kamu mau menafkahi putri saya? Dengan gaji guru bimbel itu, cinta saja tidak bisa membuat orang kenyang. Anak muda." Lestari menangis dan berteriak, "Lestari tidak butuh uang. Lestari cuma mau Mas Budi." "Diam." Ibu Larasati menggebrak meja. "Kamu mau mencoreng arang di wajah orang tuamu? Membawa pulang laki-laki desa yang tidak jelas bibit, bebet, bobotnya sebagai suami? Membuat keluarga ini jadi bahan tertawaan? Tidak akan pernah. Dengar baik-baik, Nak Budi. Pergi dari kehidupan putri saya dengan sukarela, atau jangan salahkan kami jika kami bertindak keras. Pilih salah satu." Saya berdiri terpaku. Kerongkongan saya tercekat. Saya melihat Lestari yang terisak-isak dan kedua orang tuanya yang duduk angkuh di hadapannya. Mereka menggunakan uang dan status untuk menginjak-injak cinta saya. Saya menunduk. "Kalau begitu, saya permisi dulu." Tanpa berani menoleh ke arah Lestari, saya berbalik. Raungannya dari belakang terasa seperti merobek-robek jantung saya. Saya lari keluar dari villa itu. Dalam penghinaan yang membakar, saya berlari tanpa tujuan. Malam itu saya sadar, kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga sebuah tembok tak terlihat yang bahkan bisa mematikan cinta. Beberapa hari berikutnya terasa seperti neraka. Lestari menangis tanpa henti. Dia mogok makan, mengurung diri di kamar, dan melawan orang tuanya dengan keras. Saya tersiksa dalam kebimbangan. Saya mencintainya. Tetapi saya juga kasihan padanya. Saya tidak ingin dia menderita dan melawan keluarganya karena saya. Saya memutuskan untuk putus. Saya mengiriminya pesan. "Kita sudahi saja. Orang tuamu benar. Aku tidak pantas untukmu." Seketika telepon berdering. Di seberang sana, dia menjerit. "Bohong. Mas tidak cinta lagi sama aku. Kalau Mas tinggalkan aku akan bunuh diri." Saya ketakutan. Saya tahu watak Lestari.
Dia bukan tipe orang yang hanya menggertak. Saya segera mengayuh sepeda saya ke rumahnya, tetapi gerbang vilanya tertutup rapat. Satpam menatap saya dengan pandangan menghina. Seperti orang gila, saya meneriakkan namanya dari luar gerbang. Tarik ulur itu berlangsung selama seminggu. Ibu Larasati, mungkin takut putrinya benar-benar akan nekat, akhirnya melunak. Namun, konsesinya lebih menyakitkan daripada penghinaan. Dia mengundang saya ke sebuah kafe mewah di Plaza Indonesia. Kali ini dia sendirian. Wajahnya tidak lagi setajam sebelumnya, tetapi di balik kelelahannya, masih ada aura perhitungan yang kental. "Nak Budi, saya tahu kamu dan Lestari saling mencintai," katanya sambil perlahan mengaduk kopinya. "Saya juga sudah berpikir panjang. Putri saya hanya satu-satunya." Sebuah percikan harapan kecil menyala di hati saya. "Kami akan merestui pernikahan kalian." Jantung saya serasa mau meledak. Saya tergagap. "Baik, Bu. Terima kasih banyak." Tetapi Ibu Larasati mengangkat tangannya, memotong ucapan saya. "Ada syaratnya." "Saya punya firasat syarat ini tidak akan mudah. Pekerjaan untuk kalian berdua akan kami sediakan di perusahaan kami. Kami juga akan belikan sebuah rumah yang layak di Jakarta. Tapi sebagai gantinya," dia menatap lurus ke mata saya dan berkata dengan jelas, "setelah menikah, kamu harus tinggal di rumah kami. Kamu akan menjadi menantu yang tinggal bersama kami." Menantu yang tinggal di rumah mertua. Kata-kata itu menghantam telinga saya seperti petir. Di kampung saya, seorang laki-laki yang tinggal di rumah mertua adalah aib besar. Dia akan dicap sebagai pria tak mampu, tak bisa mengangkat kepala seumur hidupnya. Itu berarti saya akan hidup di bawah kendali mertua saya. Itu berarti saya tidak akan bisa merawat dan memboyong orang tua saya sendiri. Wajah saya pucat pasi. "Kenapa, Bu? Kenapa begitu? Kenapa?" Ibu Larasati tersenyum sinis. "Pertama, di rumah kami butuh penerus. Ayahnya Lestari kesehatannya sudah menurun, nanti butuh seseorang untuk mengurus perusahaan. Kalau kamu tinggal di sana, lebih mudah untuk bekerja dan berada di sisi kami. Kedua, Lestari tidak pernah jauh dari orang tua. Kalau dia tinggal di rumah desamu yang miskin itu, dia tidak akan tahan sehari pun." Dia melanjutkan dengan nada menekan. "Saya beri kamu pilihan. Pertama, terima syarat ini dan dapatkan segalanya. Istri yang cantik, rumah mewah, mobil, pekerjaan mapan. Atau kedua, tolak dan jangan pernah temui Lestari lagi. Saya akan langsung kirim Lestari sekolah ke luar negeri dan memutus semua kontak kalian. Pikirkan baik-baik." Saya membeku. Ini bukan pilihan. Ini adalah transaksi. Ibu Larasati menggunakan uang dan masa depan untuk membeli harga diri saya. Saya memikirkan Lestari, air mata dan keputusasaannya. Saya tidak bisa kehilangannya. Saya memikirkan orang tua saya di kampung. Betapa hancur hati mereka jika putra mereka harus dijual ke keluarga lain. Betapa mereka akan kecewa pada saya. Tapi saya juga memikirkan masa depan saya yang suram. Tanpa bantuan keluarga Lestari, butuh berapa lama bagi saya untuk bisa membeli rumah di Jakarta? 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin seumur hidup. Saat saya akhirnya mampu merawat orang tua saya, mereka mungkin sudah terlalu tua dan renta. Konflik batin berkecamuk di dalam diri saya. Logika dan perasaan, harga diri dan realita, bakti pada orang tua dan cinta. Akhirnya, saya memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ketika saya membuka mata, saya menatap Ibu Larasati dan berkata dengan suara serak, "Baik, Bu. Saya setuju." Saat mengucapkan 3 kata itu, saya merasa seolah telah menjual jiwa saya. Ibu Larasati mengangguk. Senyum puas sekaligus kemenangan terukir di bibirnya. Dia menang. Saya keluar dari kafe itu. Langit Jakarta tiba-tiba terlihat kelabu. Saya mendapatkan cinta, tetapi saya kehilangan diri saya sendiri. Saya tahu, jalan di depan akan lebih terjal daripada jalanan berbatu di kampung halaman saya. Malam itu,
Saya naik bus ekonomi terakhir menuju kampung halaman. Bus yang pengap dan sempit itu penuh dengan manusia dan barang bawaan, berderak-derak di atas jalanan desa yang saya kenal. Bau keringat, oli, dan buah-buahan yang tertekan bercampur menjadi satu. Anehnya, bau itu terasa akrab. Setidaknya tidak hipokrit seperti bau parfum mahal di kafe tadi. Ibu Larasati memberi saya amplop tebal, katanya sebagai biaya transportasi untuk menemui calon besan. Saya menggenggam erat amplop itu di saku celana saya. Rasanya seperti menggenggam bara api. Ia membakar harga diri saya. Saya pulang bukan sebagai anak yang sukses dan siap berbakti, tetapi sebagai anak yang akan menjadi menantu yang tinggal di rumah istrinya. Menjelang senja, saya tiba di ujung desa. Rumah orang tua saya, sebuah rumah sederhana dengan 3 petak beratap genting, berdiri sunyi di ujung gang. Asap dari dapur mengepul, pertanda ibu sedang memasak makan malam. Bau kayu bakar yang terbakar, bau yang begitu akrab hingga membuat ujung hidung saya perih. Sudah terlalu lama saya melupakan bau ini. Dari kejauhan, anjing tua kami, si Belang, yang melihat saya, menggonggong beberapa kali lalu mengibaskan ekornya. Ibu, yang sedang menjemur singkong di halaman, mendengar gonggongan anjing dan mengangkat kepalanya. Melihat saya, bakul di tangannya jatuh. Budi, nak, apa ini benar kamu, anakku? Ibu berlari dengan langkah tertatih. Dia memeluk saya erat, bahunya yang kurus berguncang. Kenapa tidak bilang mau pulang? Kamu sakit. Kenapa wajahmu pucat sekali? Ayah juga keluar dari dalam rumah, bertumpu pada tongkatnya. Batuk keringnya yang khas terdengar. Punggungnya terlihat lebih bungkuk daripada terakhir kali saya melihatnya. Dia menatap saya, tatapan penuh kasih, tetapi juga terselip kesedihan. Sudah sampai. Baguslah. Ayo masuk. Hari sudah mau gelap. Malam itu, ibu memasak semua makanan kesukaan saya. Ayam kampung yang disimpannya, sambal terasi dengan lalapan daun singkong, dan sayur lodeh. Semua hidangan sederhana, tetapi bagi saya rasanya lebih lezat dari semua makanan mewah di dunia. Orang tua saya terus mengisi piring saya sambil bertanya macam-macam tentang kehidupan di Jakarta. Pekerjaanmu di bimbel itu baik-baik saja, nak? Gajinya cukup? Tanya ibu cemas. Baik, Bu. Sebentar lagi saya akan pindah kerja, jawab saya. Menelan nasi yang terasa mengganjal di tenggorokan. Pindah kerja? Baguslah. Kalau ke tempat yang lebih baik, ayah ikut senang, kata ayah sambil mengangguk. Saya tahu saya tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Momen terberat itu akhirnya tiba. Saya meletakkan sendok dan menatap kedua orang tua saya. Ayah, ibu, saya pulang kali ini karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Melihat wajah serius saya, mereka pun berhenti makan. Ibu menjadi cemas. Ada apa? Nak, apa ini hal yang sangat penting? Iya, Bu. Ini menyangkut seluruh hidup saya. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan semuanya. Saya bercerita tentang Lestari, tentang cinta kami. Awalnya, orang tua saya tersenyum, senang anaknya telah menemukan pasangan. Tetapi ketika saya mulai bercerita tentang penolakan keluarganya dan kekayaan mereka, senyum di wajah ibu memudar. Dan akhirnya, ketika saya mengucapkan syarat kejam itu, mereka merestui pernikahan kami, Bu. Tapi, ada syaratnya. Saya harus tinggal di rumah mereka. Sebagai menantu yang tinggal di sana. Piring sayur di tangan ibu jatuh ke lantai dengan suara berdentang. Kuah panasnya tumpah kemana-mana. Wajah ibu pucat pasi, tak ada sedikit pun rona. Apa katamu barusan? Tinggal di rumah mertua? Ibu tergagap, seolah tak percaya dengan telinganya sendiri. Ayah membeku di tempatnya. Rokok kretek yang dipegangnya jatuh ke meja. Dia menatap saya tajam, matanya penuh amarah dan luka. Budi, ulangi lagi ucapanmu. Kamu bilang mau tinggal di rumah mertuamu? Suara ayah bergetar.
Kamu itu anak laki-laki satu-satunya di keluarga ini, penerus marga kita. Bagaimana bisa kamu berpikir untuk melakukan hal serendah itu? Ayah, Ibu, maafkan Budi. Saya langsung berlutut. Saat itulah air mata yang saya tahan akhirnya pecah. Budi tahu ini salah. Budi tahu ini dosa pada leluhur. Tapi Budi mencintai Lestari. Yah, Bu. Budi tidak bisa hidup tanpanya. Dan pihak mereka berjanji akan memberikan pekerjaan dan rumah di Jakarta. Budi pikir, ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib kita, agar nanti Budi bisa merawat ayah dan ibu dengan lebih baik. Mengubah nasib? Ibu mulai meraung. Dengan menjual dirimu? Begitu? Anakku, benar kita ini miskin. Benar orang tuamu tidak bisa membesarkanmu dengan kemewahan. Tapi kami tidak pernah mengajarimu untuk hidup membungkuk dan hina di hadapan orang lain. Kenapa kamu bisa berpikir sebodoh ini, Budi? Ibu memukul-mukul dadanya. Apa kata orang nanti? Kalau tetangga tahu, mereka akan menunjuk-nunjuk keluarga kita. Mereka akan bilang kita menjual anak laki-laki kita. Muka kita mau ditaruh di mana? Nak? Ya Gusti anakku. Tangisan ibu terasa merobek jantung saya. Saya menempelkan dahi saya ke lantai yang dingin. Saya tidak sanggup mengangkat kepala. Saya adalah anak durhaka. Ayah tidak berkata apa-apa. Beliau diam-diam bangkit dan berjalan ke beranda depan. Beliau duduk di ambang pintu dan menyalakan rokoknya. Suara isapannya terdengar begitu pilu. Asap putih mengepul di kegelapan malam. Punggung bungkuknya menciptakan bayangan panjang di halaman. Terlihat begitu kesepian dan menderita. Malam itu, tidak ada seorang pun di rumah kami yang bisa tidur. Ibu menangis sampai air matanya kering. Ayah duduk di beranda, merokok tanpa henti hingga fajar menyingsing. Saya tetap berlutut di tengah rumah. Lutut saya terasa kebas, tetapi tidak sesakit luka di hati saya. Menjelang subuh, ayah masuk dengan langkah gontai. Beliau menatap saya, lalu menatap ibu. Suaranya serak dan parau. Sudahlah, jangan menangis lagi. Sudah begini kejadiannya. Menangis pun tidak akan mengubah apa-apa. Ayah menatap saya. Bangunlah. Kamu sudah mengambil keputusan, kan? Saya mengangkat kepala. Mata saya basah oleh air mata. Ayah, jika itu jalan yang kau pilih, ayah berkata perlahan, maka kamu harus bertanggung jawab. Kami tidak akan menghalangimu. Kami tahu, menahanmu di rumah miskin ini juga sama saja dengan menyiksamu. Pergilah, cari masa depanmu. Ayah memalingkan wajah. Cepat-cepat menyeka air mata yang mengalir di pipinya yang keriput. Asalkan kamu hidup bahagia, asalkan orang tidak merendahkanmu, itu sudah cukup bagi kami. Kami di sini bisa menjaga diri. Jangan lupakan dari mana akarmu berasal. Mendengar ucapan ayah, ibu menangis lagi. Beliau memegang tangan saya. Nak, coba pikirkan lagi ya. Sudah, bentak ayah. Biarkan dia pergi. Dia sudah dewasa. Harus bisa menentukan hidupnya sendiri. Saya tahu. Meskipun ayah berkata begitu, di dalam hatinya beliau 100 kali, 1000 kali lebih menderita daripada ibu. Ayah adalah anak sulung. Beliau memikul beban kehormatan keluarga. Keputusan saya ini sama saja dengan menusukkan pisau ke harga diri ayah. Di hari keberangkatan saya, ibu membekali saya dengan berbagai macam masakan kering, sambal teri, kering tempe. Ibu terus berpesan, di sana kamu harus sabar ya nak, jalankan kewajibanmu sebagai menantu, hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Jangan sampai orang menunjukmu sebagai orang desa yang tidak tahu adat. Sayangi istrimu, tapi jangan sampai kehilangan harga dirimu. Mengerti nak? Ayah tidak mengantar saya sampai ke depan pintu. Beliau hanya berdiri di dalam rumah, membelakangi saya. Saya bersujud di hadapan mereka, lalu pergi membawa tas saya. Ketika saya berjalan setengah jalan di gang, saya menoleh ke belakang. Ayah sudah berdiri di ambang pintu. Beliau mengangkat tangannya yang kurus dan melambai.
Saya menggigit bibir saya sampai terasa mau berdarah. Rasanya seperti saya meninggalkan seluruh hidup orang tua saya di belakang. Pernikahan saya dan Lestari dilangsungkan tak lama setelah itu. Pernikahan termewah di Jakarta. Tamu-tamunya adalah para pejabat dan pengusaha ternama. Mobil-mobil mewah memadati jalanan. Orang tua saya, yang datang dari kampung dengan pakaian terbaik mereka, terlihat canggung dan bingung di tengah kemewahan itu. Selama resepsi, Ibu Larasati tersenyum menyambut para tamu, tak henti-hentinya memuji saya. Katanya, dia mendapatkan menantu yang istimewa. Tapi ketika tidak ada orang lain di sekitar, tatapannya kembali dingin dan penuh perhitungan. Pak Suryo hanya menepuk pundak saya dan berkata singkat, "Sekarang kita sudah keluarga. Bekerjalah yang rajin di kantor." Orang tua saya hanya duduk diam di sudut ruangan. Mereka tidak berani mengambil makanan atau berbicara keras. Hati saya hancur melihat mereka. Ketika saya mencoba menghampiri mereka, Ibu Larasati memanggil saya. "Budi, ke sini." Beri salam pada Pak Direktur. Saya harus kembali menunduk dan mengikuti beliau seperti bayangan. Di pernikahan saya sendiri, saya merasa seperti pemeran figuran. Setelah menikah, seperti yang dijanjikan, saya mulai bekerja sebagai manajer pemasaran di perusahaan mertua saya. Rumah yang dijanjikan Ibu Larasati ternyata bukanlah rumah terpisah. Lestari kan anak kami satu-satunya. Buat apa buang-buang uang beli rumah lagi? Tinggal saja bersama kami. Rumah ini besar, kamarnya banyak. Kamu juga lebih dekat ke kantor. Kami juga lebih mudah mengurus kalian. Maka, dimulailah 2 tahun hidup saya di rumah mertua. 2 tahun yang terasa seperti 2 abad. 2 tahun yang mengajari saya arti menelan air mata dan menahan penghinaan. Villa mewah itu tidak pernah terasa seperti rumah bagi saya. Saya hidup di bawah tekanan yang menyesakan. Setiap gerak-gerik saya diawasi dan dinilai. Jika saya pulang larut karena lembur, Ibu Larasati akan duduk menunggu saya di ruang keluarga. "Seorang manajer kok pulangnya lebih malam dari direktur? Kamu itu kerja di perusahaan keluarga. Harusnya memberi contoh yang baik pada karyawan. Atau jangan-jangan kamu mampir ke tempat lain dulu?" Jika di akhir pekan saya ingin pulang kampung menjenguk orang tua, beliau akan berkata dengan ketus, "Mau ke sana lagi? Minggu lalu kan sudah telepon. Kenapa harus sering-sering? Pekerjaan di kantor menumpuk. Mertuamu ini, di akhir pekan pun masih main golf sambil memikirkan bisnis. Kamu sebagai menantu, bukannya tinggal di rumah membantu dan belajar, malah keluyuran." Saat makan, jika saya tanpa sadar mengambilkan lauk untuk istri saya, Ibu Larasati akan menatap saya tajam. "Laki-laki kok centil, makan saja nasimu sendiri. Mengambilkan lauk itu tugas perempuan. Memangnya Lestari tidak punya tangan?" Pak Suryo lebih keras lagi. Di rumah pun, dia memperlakukan saya seperti bawahannya. "Proyek A. Kenapa kamu menanganinya seperti itu? Gara-gara keputusan bodohmu itu, perusahaan hampir kehilangan kontrak besar. Tahu tidak? Dasar anak kuliahan, cuma pintar teori saja." Saya hanya menunduk dan diam. Padahal proyek itu berhasil karena kerja keras saya. Tetapi jika ada kesalahan kecil, semua kesalahan ditimpakan kepada saya. Di kantor, para karyawan di satu sisi segan pada saya karena saya menantu pemilik perusahaan. Di sisi lain mereka meremehkan saya karena status saya yang tinggal di rumah mertua. Di belakang saya, mereka memanggil saya Mas Budi Sinumpang. Rasa terhina dan amarah menumpuk setiap hari. Dulu saya adalah mahasiswa berprestasi, kebanggaan orang tua. Kini, saya seperti burung dalam sangkar emas dengan sayap yang patah. Saya punya rumah dan mobil mewah tentu saja. Mobil inventaris kantor dan rumah milik mertua. Saya berada di posisi yang diimpikan banyak orang. Tetapi saya kehilangan harga diri. Saya jarang bisa menelepon orang tua saya. Setiap kali menelepon, saya harus sembunyi-sembunyi di balkon, berbicara dengan cepat dan pelan. Saya takut mereka mendengar helaan napas saya. Saya berbohong pada mereka.
Saya bilang saya baik-baik saja. Mertua saya sangat menyayangi saya. Orang tua saya di kampung percaya dan merasa lega. Banyak malam saya berbaring membelakangi istri saya dan menangis diam-diam. Saya merasa sangat pengecut dan durhaka. Saya sangat merindukan orang tua dan kampung halaman saya. Selama 2 tahun yang panjang itu, saya hidup seperti bayangan. Saya bekerja dalam diam. Senyum saya menjadi semakin kaku. Saya takut saat jam makan keluarga tiba. Karena saat itulah saya akan dihakimi. Saya takut pada tatapan tajam mertua laki-laki saya, pada kata-kata pedas mertua perempuan saya. Ribuan kali saya bertanya pada diri sendiri, apakah aku menyesal? Jika bukan karena Lestari, mungkin saya sudah lama pergi dari sini, tapi saya tidak bisa. Bukan hanya karena saya mencintainya, tetapi karena saya sudah berjanji pada orang tua saya. Janji untuk hidup bahagia. Janji untuk hidup agar tidak direndahkan orang lain. Saya masih berusaha menepati janji itu. Meskipun setiap hari, saya merasa perlahan-lahan mati. Keberuntungan terbesar dalam hidup saya mungkin adalah menikahi Lestari. Dia adalah satu-satunya cahaya dan alasan bagi saya untuk bertahan di dalam sangkar emas yang menyesakan ini. Istri saya, Lestari, adalah wanita yang bijaksana dan penuh pengertian. Dia berbeda dari orang tuanya. Meskipun dibesarkan seperti bunga dalam rumah kaca dan terbiasa dengan kemewahan, jiwanya bersih dan penuh empati. Dia memahami penderitaan saya, dan dia juga memahami tekanan dari prasangka orang tuanya. Dia selalu berada di pihak saya, berusaha menjadi jembatan antara saya dan keluarganya. Setiap kali di meja makan ayah atau ibunya mulai menyudutkan saya, Lestari selalu membela. Suatu kali, perusahaan berhasil mendapatkan sebuah kontrak besar. Proyek yang saya kerjakan dengan begadang selama sebulan penuh. Seharusnya, sayalah yang pantas menerima pujian. Tetapi saat makan malam, mertua laki-laki saya berkata dengan acuh tak acuh, kontrak itu lumayanlah. Mungkin pihak sana setuju karena menghormati saya. Kamu masih harus banyak belajar. Saya menunduk, mengepalkan tangan yang memegang sendok. Keheningan saya selalu dianggap sebagai pengakuan atas ketidakmampuan saya. Tiba-tiba, Lestari meletakkan sendoknya dengan suara keras. Sebuah tindakan yang jarang sekali dia lakukan. Ayah, kok ayah bicara begitu? Kontrak ini murni hasil kerja keras Mas Budi. Mereka setuju bukan karena hormat pada ayah, tapi karena mereka menghargai kemampuan Mas Budi. Bukannya memberi semangat, kok malah menjatuhkan. Udara di ruang makan seketika membeku. Ibu Larasati melotot. Lestari, kamu berani bicara seperti itu pada ayahmu? Sudah besar sekarang. Ya? Gara-gara suami dari desa itu, kamu jadi berani melawan orang tua? Aku tidak melawan. Lestari berdiri, matanya berkaca-kaca. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Suamiku orang yang kompeten. Dia datang ke rumah ini bukan untuk dihina oleh ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu terus merendahkan Mas Budi, aku akan pergi dari rumah ini bersamanya. Kamu berani. Pak Suryo menggebrak meja. Ini pertama kalinya saya melihat Lestari bereaksi sekeras itu. Pertengkaran itu baru berhenti setelah saya menengahi. Sudah, sayang, sudah. Ayah benar, aku masih banyak kekurangan. Aku akan berusaha lebih keras lagi. Saya membawa Lestari masuk ke kamar. Malam itu dia banyak menangis. Sambil memeluk saya, dia terisak. Maafkan aku, Mas. Gara-gara aku, Mas jadi sengsara begini. Aku tahu orang tuaku keterlaluan. Tolong. Demi aku, bertahanlah sedikit lagi, ya? Aku akan terus bicara dengan mereka. Pasti nanti mereka akan sadar kalau Mas Budi orang baik. Mereka hanya terbiasa menilai orang dari materi. Saya berbalik dan memeluknya erat. Kata-kata dan air matanya adalah hujan yang membasahi jiwa saya yang kering karena sakit hati. Jika bukan karena momen-momen seperti ini, jika bukan karena penghiburan, pengertian, dan pembelaannya yang gigih, saya mungkin sudah lama hancur.
Lestari adalah orang seperti itu, peka dan penuh perhatian. Dia tidak hanya menghibur saya, tetapi juga berusaha mengubah orang tuanya. Saat hanya berdua dengan ibunya, dia akan bercerita tentang latar belakang keluarga saya, tentang betapa gigihnya saya belajar, betapa kerasnya saya berjuang untuk bertahan di Jakarta. Dia berharap ibunya mengerti bahwa nilai seseorang tidak terletak pada dompetnya, tetapi pada karakternya. Usahanya memang tidak bisa mengubah prasangka mertua saya yang sudah mengakar, tetapi setidaknya membuat suasana rumah sedikit lebih cair. Ibu Larasati, karena segan pada putrinya, mengurangi sindiran langsungnya pada saya, mengubahnya menjadi celetukan-celetukan sinis dari kejauhan. Begitulah 2 tahun berlalu. Saya hidup di antara cinta lestari dan penghinaan sebagai menantu yang tinggal di rumah mertua. Saya pikir hidup saya akan selamanya berjalan di 2 jalur paralel ini, kebahagiaan bersama istri saya, dan penderitaan di rumahnya. Hingga suatu hari, sebuah insiden tak terduga terjadi. Hari itu adalah suatu sore di akhir tahun yang berangin dingin. Saat saya pulang kerja, suasana rumah lebih sepi dari biasanya. Asisten rumah tangga memberitahu saya bahwa Pak Suryo sedang bertemu klien, Lestari pergi ke spa bersama temannya, dan Ibu Larasati baru saja keluar untuk jalan-jalan di sekitar komplek. Dengan lelah, saya melonggarkan dasi dan hendak naik ke kamar untuk mandi. Tepat saat kaki saya menginjak anak tangga pertama, tiba-tiba terdengar suara benturan yang memekakan telinga dari arah gerbang depan. Brak kakaka. Suara logam beradu yang tajam, diikuti oleh suara rem yang melengking putus asa. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Firasat buruk menyergap saya. Segera, teriakan dari asisten rumah tangga dan satpam yang sedang menyiram tanaman di luar terdengar. Ibu! Ibu! Saya tersadar. Seperti peluru, saya melesat keluar. Pemandangan di depan mata membuat saya sulit bernapas. Tepat di depan gerbang utama, sebuah sepeda motor tergeletak di tengah jalan. Beberapa meter darinya, Ibu Larasati terbaring tak bergerak di atas genangan darah. Darah yang mengalir dari kakinya mewarnai aspal menjadi merah. Pengendara motor itu, seorang pemuda, juga terjatuh, tetapi sepertinya hanya luka ringan dan duduk termenung di sampingnya. Asisten rumah tangga dan satpam panik. Ada yang mencoba mengguncang tubuh Ibu Larasati. Ada yang sibuk mengeluarkan ponsel untuk menelepon ambulans. Bu, sadar, Bu. Ya ampun, darahnya banyak sekali. Selama beberapa detik saya membeku. Otak saya kosong, tetapi insting untuk menolong mengalahkan segalanya. Rumah sakit besar terdekat berjarak sekitar 2 kilometer. Tetapi ini adalah jam pulang kerja. Jalanan pasti macet total. Menunggu ambulans bisa berakibat fatal karena pendarahan hebat. Saat itu, Ibu Larasati mengerang dan membuka matanya. Wajahnya meringis kesakitan. Sakit. Tolong. Kakiku rasanya patah. Dia melihat saya. Di matanya tidak ada lagi keanggunan atau otoritas. Hanya ada ketakutan dan permohonan tolong dari seseorang di ambang hidup dan mati. Minggir! Teriak saya pada orang-orang yang berkerumun. Tidak ada waktu untuk ragu. Saat itu, semua penghinaan dan caci maki yang dia lontarkan selama 2 tahun terakhir lenyap. Di depan saya, yang ada hanyalah ibu dari istri saya. Satu nyawa yang harus diselamatkan. Saya tidak berpikir sedetik pun tentang kemeja putih mahal saya yang akan kotor, atau apakah saya cukup kuat untuk mengangkatnya. Saya langsung berjongkok dan memunggunginya. Ibu, ayo, pegang leher saya. Saya akan menggendong ibu lari ke rumah sakit. Suara saya terdengar anehnya tegas dan kuat. Ibu Larasati, entah karena terlalu sakit atau syok, tidak bisa bereaksi selain menuruti kata-kata saya. Dia melingkarkan lengannya di leher saya. Asisten rumah tangga dan satpam membantu saya mengangkatnya ke punggung. Beban tubuh dan rasa sakitnya membuat seluruh bobotnya terasa menekan saya. Saya mengertakkan gigi, mengerahkan seluruh tenaga, dan berdiri. Kakinya yang patah tergantung dengan mengerikan. Ibu, tahan sebentar. Kita sudah mau sampai. Saya berkata begitu,
lalu mulai berlari. Saya berlari. Seumur hidup saya belum pernah berlari seperti ini. 2 kilometer di jalanan Jakarta pada jam sibuk. Saya tidak peduli pada klakson yang memekakan telinga atau tatapan penasaran orang-orang di jalan. Mereka pasti melihatnya. Seorang pria berjas yang menggendong seorang wanita parubaya berlumuran darah, berlari gila-gilaan di antara mobil-mobil. Keringat mengucur deras membasahi punggung kemeja saya. Napas saya tersengal-sengal, tetapi saya tidak bisa berhenti. Erangan kesakitan Ibu Larasati terdengar jelas di telinga saya. Budi, pelan-pelan. Sakit sekali kalau terguncang. Ibu harus kuat. Kita harus cepat sampai. Darah Ibu keluar banyak sekali. Saya menyemangatinya sambil terus berlari. Darahnya yang hangat terasa merembes melalui kemeja, membasahi punggung dan leher saya. Kedua lengannya mencengkeram leher saya begitu erat hingga kulit saya terasa perih. Tapi saya tidak bisa berteriak. Saya takut dia melepaskan pegangannya. Entah dari mana datangnya kekuatan itu, saya bisa berlari sangat cepat. Mungkin itu adalah kekuatan dari rasa takut dan tanggung jawab. Sayalah satu-satunya laki-laki di sana, dan saya harus bertanggung jawab. Ketika saya tiba di pintu masuk UGD rumah sakit, kedua kaki saya terasa bukan milik saya lagi. Saya terhuyung, tetapi saya berjuang untuk meletakkan Ibu Larasati di atas brankar yang baru saja didorong keluar oleh perawat. Pasien darurat, korban tabrak lari, dugaan patah tulang paha, pendarahan hebat, teriak saya pada dokter. Tim medis segera menyerbu dan mendorongnya ke ruang operasi. Saat pintu UGD tertutup, saya ambruk. Saya jatuh terduduk di lantai rumah sakit yang dingin. Seluruh tubuh saya gemetar. Kedua kaki saya lemas tak bertenaga. Kemeja putih saya kini berwarna merah karena darah dan kelabu karena keringat serta debu. Saya terengah-engah, mencoba menghirup udara. Tepat pada saat itu, Lestari dan Pak Suryo tiba. Mereka datang terburu-buru setelah ditelepon oleh asisten rumah tangga. Melihat saya yang terduduk di lantai dengan kondisi berlumuran darah, Lestari menjerit ketakutan. Mas? Mas Budi kenapa? Ibu mana? Ibu di mana? Saya mengangkat kepala, berusaha berbicara dengan jelas. Ibu. Di ruang operasi. Beliau tertabrak. Aku menggendongnya ke sini. Wajah Pak Suryo pucat pasi, tetapi dia berusaha tenang dan langsung menghampiri dokter untuk menanyakan kondisi. Dan Lestari, dia berlari ke arah saya. Dia melihat kondisi saya, melihat noda darah di pakaian saya, lalu menangis. Tanpa kata, dia memeluk kepala saya dan membenamkannya di dadanya. Saat itu, melalui air mata istri saya tahu bahwa tindakan naluriah saya barusan telah mulai menggoyahkan sesuatu yang lebih keras dari dinding beton villa mereka. Lampu di atas ruang operasi padam. Beberapa jam yang terasa menegangkan akhirnya berlalu. Saya, Lestari, dan mertua laki-laki saya serentak berdiri. Dokter bedah keluar, melepas maskernya yang basah oleh keringat dengan ekspresi lelah namun lega. Operasinya berhasil, katanya. Patah tulang terbuka di bagian paha. Cukup rumit, tapi sudah berhasil kami sambung dan pasang pen. Untung saja pasien tiba tepat waktu. Kalau terlambat 15 menit saja, bisa terjadi syok akibat pendarahan hebat dan nyawanya terancam. Pasien akan kami pindahkan ke ruang pemulihan. Kami semua menghela napas lega. Lestari hampir saja jatuh lemas jika tidak saya topang. Pak Suryo, pria yang seumur hidupnya selalu angkuh, harus menyeka keringat dingin di dahinya. Dia menjabat tangan dokter. Untuk pertama kalinya, saya merasakan getaran samar dalam suaranya. Terima kasih dok. Terima kasih banyak. Tolong berikan obat terbaik dan kamar perawatan terbaik untuk istri saya. Ibu Larasati didorong keluar. Wajahnya pucat dan masih dalam pengaruh bius. Beliau dipindahkan ke kamar VIP terbaik di rumah sakit itu. Ruangan yang luas dan nyaman seperti kamar hotel. Tetapi bau disinfektan yang menyengat tetap tidak bisa dihindari. Begitu kondisi Ibu Larasati stabil, telepon Pak Suryo berdering tanpa henti.
Ada rapat dewan direksi darurat di kantor. Beberapa proyek penting sedang dalam tahap akhir. Pak Suryo mengerutkan kening dan berjalan ke balkon untuk menerima telepon. Suaranya terdengar tegang dan tajam. Tak lama kemudian, dia kembali dengan wajah serius. Dia menepuk pundak saya. Budi, di sini saya serahkan padamu. Saya terkejut. Ayah, pekerjaan di kantor tidak bisa saya tinggalkan. Sehari saja saya tidak masuk, bisa kacau. Dan Lestari. Dia melirik putrinya yang terisak di samping tempat tidur. Kamu tahu sendiri, anak ini penakut. Lihat darah saja bisa pingsan. Dia tidak akan bisa merawat orang sakit. Nanti saya akan sewa perawat pribadi terbaik. Saya segera menolak. Tidak perlu, Ayah. Tidak usah panggil perawat. Ayah urus saja pekerjaan di kantor. Di sini, biar saya dan Lestari yang bergantian menjaga ibu. Saya bisa melakukannya. Pak Suryo menatap saya lama sekali. Tatapan yang dalam seolah sedang menimbang-nimbang saya. Kamu benar-benar bisa? Iya, Ayah. Saya bisa. Jangan khawatir, jawab saya dengan yakin. Pak Suryo mengangguk, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, dia bergegas pergi. Malam pertama di rumah sakit adalah ujian sesungguhnya. Ketika efek bius mulai hilang, rasa sakit dari luka operasi mulai menyiksa Ibu Larasati. Beliau terus mengerang, tidak bisa berbaring dengan nyaman. Lestari, yang pada dasarnya tidak terbiasa begadang, apalagi di rumah sakit, terlihat sangat kewalahan. Dia menumpahkan air saat mencoba menuangkannya, dan hanya bisa ikut menangis melihat wajah ibunya yang meringis. Sekitar tengah malam, Ibu Larasati gelisah, ingin buang air. Ini adalah masalah paling sulit bagi pasien yang tidak bisa bergerak. Wajah Lestari memucat. Aku tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Saya berkata pada istri saya, sayang, kamu pasti lelah. Tidurlah sebentar di sofa itu. Atau turun saja ke kantin, beli bubur untuk ibu. Besok pagi saat beliau bangun, pasti lapar. Lestari, seolah mendapat pengampunan, mengangguk cepat. Iya. Aku beli bubur dulu. Di sini aku serahkan pada Mas, ya. Setelah kami tinggal berdua, dengan tenang saya mengambil pispot medis dari bawah tempat tidur. Saya menutup tirai dan dengan lembut membantu Ibu Larasati buang air. Saya melakukannya dengan sigap dan bersih, tanpa sedikit pun keraguan atau rasa jijik. Saya tahu Ibu Larasati masih sadar. Beliau memalingkan wajahnya ke arah dinding. Saya mendengar isakannya. Apakah karena rasa sakit? Ataukah karena rasa malu? Mungkin keduanya. Seorang wanita agung yang seumur hidupnya hanya memberi perintah, kini harus menunjukkan kelemahan dan kebutuhan paling dasarnya di hadapan menantu yang paling dibencinya. Saya membersihkannya, mengganti alasnya, lalu dengan diam menyelimutinya kembali. Ibu, jangan khawatir. Saya ada di sini. Kalau butuh apa-apa, panggil saja. Selama beberapa hari berikutnya, saya praktis tinggal di rumah sakit. Saya mengambil cuti dari kantor. Pak Suryo hanya mampir sebentar di malam hari, dan Lestari datang di siang hari, tetapi perannya terbatas pada mengupas buah atau mengobrol dengan ibunya. Pekerjaan yang paling berat dan kotor semuanya menjadi bagian saya. Saya yang mengurus makannya. Setelah operasi, beliau sulit makan. Saya menolak makanan yang dibawakan asisten rumah tangga. Saya sendiri yang membeli bubur dan sup. Lalu dengan sabar menyuapinya sesendok demi sesendok. Ketika beliau menggeleng setelah makan separuh, saya akan membujuknya lagi. Satu suap lagi ya Bu. Ibu harus punya tenaga. Kata dokter, harus makan yang banyak biar cepat pulih. Nanti saya belikan bubur kepiting. Berbaring terlalu lama bisa menyebabkan luka baring. Saya belajar dari perawat cara memijat punggung dan kakinya. Saya yang membalikkan badannya dan mengganti pakaiannya. Semua itu saya lakukan dengan sangat alami, seolah sudah ratusan kali melakukannya. Bukan untuk mencari muka, tetapi karena hati nurani. Saya teringat ibu saya di kampung. Jika ibu saya yang sakit,
Saya pasti akan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, Ibu Larasati adalah ibu dari istri saya, dan kelak akan menjadi nenek dari anak-anak saya. Ibu Larasati terbaring di tempat tidur, mengamati semuanya. Dia adalah wanita yang cerdas dan tajam. Dia menyadari perbedaannya. Dia melihat suaminya, Pak Suryo, yang meskipun khawatir, tetap memprioritaskan pekerjaan. Isi pembicaraan teleponnya selalu tentang kontrak miliaran, bukan tentang di mana istrinya sakit atau apa yang ingin dimakannya. Dia melihat putrinya, Lestari, yang sangat mencintainya, tetapi canggung dan takut pada hal-hal yang kotor. Lestari hanya bisa menangis di sampingnya atau melakukan pekerjaan yang bersih-bersih saja. Dan dia melihat saya, menantunya yang dari desa itu. Dia melihat saya begadang semalaman. Setiap 15 menit bangun untuk memeriksa tetesan infus. Dia melihat saya, yang tertidur di kursi, akan langsung terlonjak kaget jika dia bergerak sedikit saja. Ibu butuh sesuatu? Dia melihat saya membersihkan kotorannya tanpa rasa jijik sedikit pun, dan setelah selesai, tersenyum cerah sambil bertanya, "Ibu, sudah lebih nyaman?" Dia melihat cara saya mengupas apel. Dengan tangan saya yang kasar, mengupas kulitnya dalam satu putaran tanpa putus, lalu dengan hati-hati memotongnya kecil-kecil, menusuknya dengan garpu, dan menyuapkannya ke mulutnya. Semakin sering dia melihat, semakin sedikit dia bicara. Sikap angkuh dan sombongnya lenyap, digantikan oleh ekspresi termenung yang dalam. Dia lebih sering menatap saya, dan tatapan itu bukan lagi tatapan curiga, melainkan sesuatu yang belum bisa saya sebutkan namanya. Suatu siang, ketika Lestari pulang untuk mengambil pakaian, hanya ada kami berdua di kamar. Saya sedang memijat kakinya. Tiba-tiba, Ibu Larasati membuka mulutnya. Suaranya serak. "Budi." Saya terkejut. Ini pertama kalinya dia memanggil nama saya tanpa nada perintah atau celaan. "Iya, Bu." "Ada apa?" Dia menatap saya dengan tatapan yang rumit. "Beberapa hari ini, kamu capek sekali ya? Suruh saja perawat. Biar ibu yang bayar. Kamu kembalilah ke kantor. Nanti dimarahi ayah mertuamu kalau pekerjaan menumpuk." Saya tersenyum dan menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Perawat tidak akan bisa merawat ibu sebaik saya. Saya kan keluarga. Ayah juga tidak akan marah. Saya sudah izin. Yang paling penting sekarang adalah kesehatan." Ibu Larasati tidak berkata apa-apa. Beliau memalingkan wajahnya ke jendela. Saya melihat bahunya bergetar samar. Setelah beberapa saat, beliau berkata dengan suara tercekat, "Orang tuamu pasti membesarkanmu dengan sangat baik. Jauh lebih baik dari kami. Saya punya uang, tapi saya tidak bisa mengajarkan hal-hal seperti ini pada Lestari." Jantung saya berdebar. Dia menoleh. Sudut matanya memerah. "Ibu, minta maaf." Saya membeku. "Ibu, bicara apa?" "Ibu minta maaf padamu," ulang Ibu Larasati. "Selama 2 tahun ini, Ibu jahat padamu. Ibu meremehkanmu, meremehkan keluargamu. Ibu salah. Ibu pikir uang bisa membeli segalanya, bisa menilai semua orang. Hari ini Ibu sadar, karaktermu, kebaikan hatimu itu, adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Ibu benar-benar tidak bisa melihat orang." Ibu Larasati menangis. Air mata seorang wanita yang kuat dan angkuh, untuk pertama kalinya jatuh karena penyesalan. Ujung hidung saya terasa perih. Semua rasa sakit dan penghinaan yang saya tahan selama 2 tahun seolah luruh bersama air matanya. Saya segera mengambil handuk dan menyeka air matanya. "Ibu, jangan bicara begitu. Saya tidak pernah membenci Ibu. Semua orang tua pasti menyayangi anaknya. Ibu begitu juga karena Ibu sayang pada Lestari. Saya mengerti." "Sudah. Jangan menangis lagi," kata dokter. "Hati harus tenang biar cepat sembuh." Ibu Larasati memegang tangan saya. Tangan anggunnya yang dihiasi cincin berlian,
Untuk pertama kalinya menggenggam tangan saya yang kasar dengan hangat. Budi, terima kasih. Karena tidak meninggalkan ibu, gunung es di hati Ibu Larasati telah sepenuhnya mencair. Seminggu kemudian, kesehatan Ibu Larasati membaik pesat. Beliau sudah bisa duduk di tempat tidur dan memulai fisioterapi. Pak Suryo dan Lestari merasa lega. Tetapi saya masih menghabiskan hampir seluruh waktu saya di rumah sakit. Keluarga Ibu Larasati adalah keluarga terpandang, jadi tamu yang datang menjenguk tidak pernah berhenti. Mereka adalah para sosialita atau rekan bisnis yang kaya raya. Mereka membawa parsel buah impor yang mahal dan ginseng kualitas terbaik, dan mereka semua melihat saya. Seorang menantu muda dengan lengan kemeja tergulung, sibuk menuangkan air, dengan hati-hati memapah mertuanya, dengan sabar menyuapi sup sesendok demi sesendok. Mereka berbisik-bisik, menatap saya dengan penasaran. Hari itu, adik perempuan Ibu Larasati datang menjenguk. Dia terkenal cerewet dan tajam lidahnya. Begitu masuk, dia memindai saya dari atas ke bawah, lalu berkata dengan suara nyaring, "Wah, Mbak Yu ini beruntung sekali. Ya, sakit begini dilayani menantu. Lebih telaten dari anak sendiri. Pintar sekali Lestari cari suami. Sudah tampan, rajin begini. Ini namanya durian runtuh. Dapat menantu sekaligus perawat gratis." Ungkapan durian runtuh itu menusuk telinga saya seperti duri. Seolah-olah semua yang saya lakukan ini hanya pura-pura, untuk mencari muka agar kelak dapat bagian warisan. Wajah saya mengeras. Lestari di samping saya juga marah dan hendak membalas. Tetapi Ibu Larasati yang sedang bersandar di tempat tidur, angkat bicara. Suaranya kuat dan berwibawa. "Kamu salah, Dik." Seketika ruangan menjadi hening. Tantenya Lestari itu pun terdiam. Ibu Larasati menatap lurus adiknya dan berkata, "Bukan Budi yang beruntung, tapi keluarga kami. Kami berdua yang beruntung mendapatkan dia." Beliau menunjuk saya yang berdiri membeku di sudut. "Kamu tidak tahu. Waktu aku kecelakaan, darahku menggenang di jalan. Orang-orang hanya menonton. Tidak ada yang menolong. Anak ini," beliau menunjuk saya, menantuku, yang menggendongku di punggungnya dan berlari hampir 2 kilometer ke rumah sakit. "Darahku membasahi seluruh kemejanya," kata dokter. "Kalau terlambat 10 menit saja, aku sudah tidak ada di dunia ini." Semua orang di ruangan itu terkesiap. Ibu Larasati melanjutkan dengan suara bergetar karena emosi. "Selama 10 hari aku terbaring di sini. Anak kandungku, Lestari, canggung dan penakut, tidak bisa berbuat apa-apa. Suamiku sibuk dengan ribuan urusannya. Hanya anak ini sendirian yang mengurus semuanya. Dari buang air, makan, sampai menyeka badanku. Malam hari dia tidak bisa tidur nyenyak. Coba katakan, apa anak laki-lakimu bisa melakukan ini?" Tantenya Lestari itu menunduk dalam-dalam, tidak bisa berkata apa-apa. Ibu Larasati menoleh ke arah saya. Tatapannya begitu hangat, seolah ingin didengar semua orang. Beliau berkata dengan suara keras dan jelas, "Anak ini adalah menantuku yang baik, dan dia adalah putraku. Seumur hidup, aku berutang budi pada Budi." Saya berdiri di sana. Dunia terasa berputar. Pujian ini, pengakuan ini, di hadapan begitu banyak orang, lebih berharga dari apapun. Ia mengembalikan semua kehormatan dan harga diri yang saya pikir telah hilang. Malam itu, Pak Suryo juga datang ke rumah sakit. Tanpa banyak bicara, dia mendekat dan menepuk pundak saya. "Kerja bagus, Nak. Ayah bangga padamu." "Ayah." Kerongkongan saya tercekat. "Tidak usah pikirkan pekerjaan di kantor. Istirahatlah," katanya. "Setelah ibumu sembuh dan pulang, divisi bisnis properti akan ayah serahkan sepenuhnya padamu. Ayah percaya padamu." Untuk pertama kalinya, saya merasa udara di kamar rumah sakit ini tidak lagi menyesakan. Saya bukan lagi Budi si menantu yang menumpang. Saya adalah Budi, anggota sejati dari keluarga ini. 3 bulan setelah ibu mertua saya pulang dari rumah sakit,
Kehidupan di villa itu berubah drastis. Tidak ada lagi celaan atau tatapan merendahkan. Yang ada adalah kehangatan dan rasa hormat yang tulus. Pak Suryo benar-benar menyerahkan divisi properti, salah satu bisnis inti perusahaan, kepada saya. Ayah menyerahkan ini padamu bukan karena kamu menantu ayah, tapi karena kamu mampu. Dan yang lebih penting, kamu punya hati. Ayah percaya padamu. Ibu Larasati berubah total. Beliau memperlakukan saya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi hari, beliau akan meminta asisten rumah tangga menyiapkan lauk kesukaan saya. Malam hari, beliau akan memanggil kami berdua untuk duduk di ruang keluarga, menonton TV sambil makan buah dan mengobrol. Beliau tidak lagi bicara tentang uang atau status. Beliau bercerita tentang masa lalunya, tentang perjuangannya di awal bisnis. Beliau berkata pada saya, "Budi, ibu sekarang baru sadar. Uang memang penting, tapi hati manusia jauh lebih berharga. Ibu bersyukur sekali ada kamu di rumah ini. Saya mendapatkan segalanya. Karier yang sukses, rasa hormat, dan keluarga yang harmonis. Istri saya, Lestari, adalah orang yang paling bahagia. Dia tidak perlu lagi berjuang untuk membela saya. Dia lebih banyak tersenyum, dan matanya selalu berbinar penuh kebanggaan saat menatap saya. Namun, di tengah semua kesempurnaan itu, ada satu beban berat di sudut hati saya, kerinduan pada kampung halaman, pada orang tua kandung saya. Sudah genap 2 tahun sejak saya bersujud dan menangis, meninggalkan mereka untuk hidup di rumah mertua. Selama 2 tahun itu, saya hanya bisa menelepon. Itu pun harus sembunyi-sembunyi di sudut balkon ketika mertua saya tidak ada. Saya selalu berbohong. Budi baik-baik saja, Bu. Mertua Budi sayang sekali sama Budi. Saya tidak tega menceritakan penderitaan saya. Takut orang tua saya di kampung tidak bisa tidur. Sekarang, setelah saya benar-benar hidup enak, rasa hormat yang saya terima di sini justru membuat rasa bersalah saya pada orang tua kandung semakin besar. Saya menikmati rumah mewah, mobil bagus, dan hidup berkecukupan. Tapi bagaimana kabar orang tua saya di kampung selama 2 tahun ini? Apakah atap rumah mereka masih bocor saat hujan? Apakah punggung ayah semakin bungkuk? Apakah ibu masih bekerja keras di ladang? Kerinduan dan rasa bersalah menghantui saya setiap malam. Saya adalah anak durhaka. Saya terlalu sibuk dengan penderitaan dan perubahan hidup saya sendiri, hingga saya lupa pada 2 orang yang merindukan saya di kampung. Malam itu, di tengah makan malam keluarga yang hangat, setelah saya menyisihkan duri dari ikan untuk mertua laki-laki saya menarik napas dalam-dalam. Dengan suara setenang mungkin, saya berkata, "Ayah, Ibu, ada yang ingin saya sampaikan." Pak Suryo mengangguk. "Ya, katakan saja nak, santai saja, kita kan keluarga." Sudah 2 tahun berlalu sejak terakhir kali saya menjenguk orang tua saya. Saya rindu sekali pada mereka. Dengan izin ayah dan ibu, saya ingin pulang kampung sebentar. Jantung saya berdebar kencang saat mengatakannya. Ingatan saat permintaan saya ditolak mentah-mentah oleh Ibu Larasati dulu masih membekas. Tetapi di luar dugaan saya, Ibu Larasati langsung meletakkan sumpitnya. Ekspresinya berubah dari kaget menjadi penuh rasa bersalah. "Ya Tuhan," serunya, "kenapa kamu baru bilang sekarang?" Astaga, Ibu benar-benar tidak kepikiran. Ibu terlalu sibuk dengan kakiku yang patah ini sampai lupa kalau kamu juga punya orang tua. 2 tahun? Kamu tidak pulang selama 2 tahun? Ya ampun. Beliau menoleh pada Lestari dan memarahinya. "Kamu juga. Kenapa tidak bilang pada ibu? Suamimu tidak bertemu orang tuanya selama 2 tahun. Bagaimana bisa kamu diam saja?" Lestari menunduk. "Mas Budi sibuk, dan ibu juga sedang sakit." Pak Suryo ikut bicara. "Tentu saja kamu harus pulang. Cepatlah pergi temui orang tuamu. Tinggalkan dulu pekerjaan, mau seminggu atau 2 minggu. Istirahatlah di sana." Saya tertegun. Izin diberikan dengan begitu mudah dan penuh pengertian. Saya
Saya akan pergi 5 hari saja. 5 hari apa? Ibu Larasati menepis. Sudah 2 tahun tidak pulang. Paling tidak harus 2 minggu. Dan bawa mobil ayahmu. Menantu keluarga ini, seorang manajer perusahaan, masa pulang kampung naik bus. Nanti ditertawakan orang. Bawa mobil yang besar itu, lebih nyaman dan bisa muat banyak oleh-oleh. Kerongkongan saya tercekat. Tak bisa berkata-kata. Baik, ayah, ibu, terima kasih. Ibu Larasati menatap saya dengan penuh kasih. Terima kasih apa? Kami yang berterima kasih padamu. Cepatlah berkemas, besok pagi-pagi berangkat. Oh, oleh-oleh juga harus banyak. Biar ibu yang siapkan hadiah untuk besan. Malam itu saya tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, hati saya terasa ringan seperti kapas. Saya akan pulang. Pulang ke pangkuan orang tua saya. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal. Saya pergi ke supermarket dan memilih sendiri oleh-oleh satu persatu. Rokok filter kesukaan ayah, kain kebaya yang halus untuk ibu, dan mantel hangat. Berbagai macam suplemen dan makanan kesehatan. Juga permen dan biskuit untuk anak-anak tetangga. Saya ingin membawa seluruh kemakmuran Jakarta ini ke kampung halaman. Lestari juga membantu saya berkemas. Dia menyiapkan amplop tebal dan memberikannya pada saya. Mas, ini untuk orang tua di sana. Kebutuhan di desa kan banyak. Jangan sungkan ya. Saat saya sedang memasukkan barang ke koper, Ibu Larasati memanggil saya ke ruang keluarga. Rupanya beliau sudah duduk di sana. Di sampingnya ada sebuah kotak kayu berukir yang indah. Terlihat sekali barang itu sangat mahal. Budi, sini nak. Iya bu. Ada apa? Ibu Larasati mendorong kotak kayu itu ke arah saya. Ini satu set kain batik tulis dari Solo. Ibu pesan khusus. Biasanya, punya uang pun susah mendapatkannya. Tolong sampaikan ini pada besan. Saya terkejut. Kotak batik ini, dari kelihatannya saja, harganya mungkin lebih mahal dari seluruh rumah saya di kampung. Ibu, ini terlalu berharga. Orang tua saya biasanya hanya pakai kain biasa. Ini terlalu mewah untuk mereka. Dan harganya. Ibu Larasati memasang wajah tegas, tetapi penuh dengan kasih sayang. Terima saja. Ini bukan soal uang. Ini soal hati ibu. Orang tuamu telah melahirkan dan membesarkan anak yang begitu berbakti dan baik sepertimu. Hadiah apapun tidak akan bisa membalas jasa mereka. Beliau memegang tangan saya dan berpesan dengan lembut. Kalau sudah sampai, sampaikan permintaan maaf kami pada besan. Maaf karena selama 2 tahun ini menahanmu di sini dan tidak memberimu kesempatan untuk berbakti. Lalu beliau merendahkan suaranya, seolah menyimpan rahasia, dan sampaikan pada ayahmu. Ini tanda ketulusan dari ibu, tolong diterima, dan periksa baik-baik isi kotaknya. Periksa isinya, Bu? Tanya saya. Memangnya ada apa di dalamnya? Ibu Larasati hanya tersenyum. Nanti kamu juga akan tahu. Pastikan kamu berikan langsung ke tangan ayahmu. Saya menerima kotak batik itu. Rasanya berat. Bukan karena bobotnya, tetapi karena ketulusan hati ibu mertua saya. Semua prasangka, semua jurang kekayaan, seolah telah diruntuhkan olehnya melalui kotak batik ini. Ibu, atas nama orang tua saya ucapkan terima kasih. Saya menunduk, terharu. Kita kan keluarga, katanya sambil melambaikan tangan. Sudah, cepat berangkat, nanti kesiangan. Hati-hati di jalan. Begitu sampai, langsung telepon ibu dan istrimu. Saya berpamitan pada semua orang dan masuk ke sedan mewah dengan kunci yang diberikan Pak Suryo. Hati saya campur aduk. Saya pulang. Sebagai Budi, menantu dari keluarga kaya dan seorang manajer pemasaran. Tetapi yang lebih penting, saya pulang sebagai seorang anak, membawa ketulusan dari kedua pasang orang tua saya. Mobil melaju mulus di jalan tol, tetapi semakin dekat dengan kampung halaman, hati saya semakin berdebar.
Jalanan desa yang dulu berbatu kini sudah diaspal, meski masih tidak rata. Saya memutuskan untuk tidak membawa mobil sampai ke depan rumah. Saya tidak ingin kemewahan mobil ratusan juta ini mengganggu ketenangan desa kecil saya. Saya tidak ingin orang tua saya merasa canggung di hadapan tetangga. Saya memarkir mobil di balai desa, sekitar 1 kilometer dari rumah, lalu berjalan kaki sambil menjinjing barang bawaan. Gang kecil itu masih sama, pagar bambu yang reot di depan rumah juga masih sama. Suara ternak, bau kayu bakar, asap dapur dan bau kotoran sapi serentak menusuk hidung. Begitu akrab hingga membuat mata saya perih. Jantung saya berdetak kencang. Saya berdiri termangu di depan pintu yang berderit. Saya melihatnya. Rambut ibu yang memutih. Beliau sedang membungkuk di halaman, menjemur gaplek yang baru diangkat. Punggungnya terlihat jauh lebih bungkuk dari 2 tahun lalu. Ibu terlihat lebih kurus, seperti bayangan kecil yang kesepian di halaman yang terik. Ayah duduk di beranda. Beliau juga menua drastis. Rambutnya sudah putih semua, tak ada lagi warna hitam. Beliau duduk memeluk lutut, memandang jauh. Sesekali memukul dada dan terbatuk kering. Pemandangan itu seperti pukulan palu di jantung saya. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Selama aku hidup mewah di Jakarta, aku membiarkan orang tuaku menua dalam kesepian dan penyakit. Aku anak terkutuk, terlalu sibuk mencari masa depanku. Aku lupa bahwa masa depanku adalah mereka, dan waktu mereka tidak banyak lagi. Kerongkongan saya kering. Barang bawaan di kedua tangan saya jatuh ke tanah. Ayah, ibu. Saya hanya mampu mengucapkan 2 kata itu. Suara saya parau dan tercekat. 2 sosok tua dan rapuh itu terkejut dan menoleh. Awalnya, mereka seperti tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ibu mengucek matanya. Ayah berusaha berdiri dengan susah payah bertumpu pada tongkatnya. Budi? Itu kamu, Budi? Benar ini anakku? Suara ibu bergetar. Beliau berjalan tertatih ke arah saya. Ini Budi, Bu. Budi pulang. Ayah, ibu. Saya berlari dan langsung berlutut di hadapan mereka. Saya memeluk kaki ibu yang kurus dan kasar. Menangis seperti anak kecil. Maaf, Bu. Maafkan Budi, Ayah. Budi terlambat pulang. Maafkan anak durhaka ini. Maaf. Ibu ikut menangis. Beliau meletakkan bakulnya, lalu dengan kedua tangan yang gemetar, memeluk dan mengelus kepala saya. Sudah pulang nak. Sudah cukup. Kenapa menangis? Jangan menangis. Kami rindu sekali padamu, Budi. Ayah juga mendekat dengan langkah gontai. Beliau meletakkan tangannya yang kasar dan penuh urat di pundak saya. Suaranya bergetar. Bangunlah, nak. Laki-laki kok pulang ke rumah malah menangis. Ayo, bangun, biar ayah lihat wajahmu. Wah, sudah lebih berisi sekarang. Baguslah, kalau kamu baik-baik saja. Ayah dan ibu sudah senang. Saya mengangkat wajah saya yang basah oleh air mata. Melihat mereka, hati saya terasa sakit luar biasa. 2 tahun, hanya 2 tahun. Tetapi waktu telah merusak mereka sedemikian rupa. Ibu terus menyentuh wajah, tangan, dan pundak saya. Tidak sakit, kan? Di sana, mereka baik padamu? Pertanyaan ibu membuat saya semakin merasa malu. Baik, Bu. Mereka baik sekali. Mertua Budi orang yang sangat baik. Budi baik-baik saja. Saya segera menyeka air mata dan membawa oleh-oleh masuk. Ini ada sedikit oleh-oleh untuk ayah dan ibu, semoga suka. Orang tua saya terbelalak melihat tumpukan barang. Bukan karena nilainya, tetapi karena ketulusan dari anak mereka yang datang dari jauh. Ya ampun, kenapa beli sebanyak ini? Sayang uangnya. Uang itu untuk istrimu saja. Saya mengeluarkan kotak batik pemberian Ibu Larasati dan meletakkannya dengan hormat di atas meja. Dan ini, yah, Bu. Ibu mertua menitipkan ini untuk ayah dan ibu. Beliau titip salam.
Orang tua saya terkejut. Seumur hidup mereka belum pernah melihat kotak seindah dan semewah itu. Ya Gusti. Ibu tergagap. Besanmu baik sekali, memberikan barang semahal ini. Padahal kita ini orang miskin. Ayah dengan hati-hati mengelus kotak kayu itu. Beliau terlihat terharu. Sungguh orang yang baik hati. Budi, kamu mendapatkan mertua yang baik. Kami sekarang tenang. Saya merasakan rasa bersalah yang tak terhingga. Ayah, ini batik tulis. Katanya batik yang sangat bagus. Malam pun tiba. Makan malam reuni kami lewati dengan tawa dan air mata. Saya makan sayur lodeh dan sambal buatan ibu. Rasanya lebih nikmat dari hidangan pesta manapun. Setelah makan, kami bertiga duduk mengelilingi meja kayu yang sudah usang. Ayah berkata, "Nah, sekarang ayo kita lihat batik pemberian besan. Barang berharga harus segera dilihat." "Baik, Ayah." Saya dengan hati-hati membersihkan kotak kayu itu dengan kain lap kering. Kotak itu memiliki 2 tingkat. Ketika saya membuka tutup tingkat atas, aroma wangi yang lembut dan khas memenuhi ruangan sederhana kami. Di dalamnya, terbungkus rapi dengan kertas Samson berwarna coklat muda, ada selembar kain batik tulis yang sangat halus. "Indah sekali, Nak," puji ayah. Saya mengangkat kain batik itu, hendak menunjukkannya, ketika saya melihat sesuatu di bawahnya. Tepat di tengah dasar kotak, ada sebuah amplop berwarna merah. Amplop itu diletakkan dengan sangat rapi dan hikmat. Saya terdiam. Teringat pesan ibu mertua saya. Periksa baik-baik isi kotaknya. Inilah yang beliau maksud. "Ayah, ibu, ada surat." Suara saya bergetar. "Surat?" Orang tua saya ikut terkejut. "Surat dari siapa?" "Sepertinya dari ibu mertua." Saya mengambil surat itu. Terasa tebal. Tidak ada tulisan apapun di bagian luar, tetapi disegel dengan rapat. Udara di dalam rumah tiba-tiba terasa hening dan berat. Orang tua saya menatap saya dengan pandangan campur aduk antara harapan dan sedikit kekhawatiran. Mereka masih segan pada keluarga kaya itu. Dengan tangan gemetar, saya membuka amplopnya. Isinya bukan uang. Ada beberapa lembar kertas surat yang terlipat rapi. Tulisan tangan Ibu Larasati. Tulisan yang indah dan tegas. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu mulai membaca, kata demi kata. "Untuk besanku tercinta, dan untuk putraku, Budi." Mendengar kalimat pertama, "putraku, Budi," ujung hidung saya langsung terasa perih. Saya tahu ini bukan surat biasa. Ini adalah surat dari hati. Saya berusaha agar suara saya tidak bergetar. Menarik napas dalam-dalam lagi. Orang tua saya menahan napas. Tidak bergerak. Menunggu. Cahaya temaram dari bohlam 5 watt di rumah kami membuat suasana semakin hikmat. Saya mulai membaca dengan suara keras dan jelas. Kata demi kata. "Untuk besanku tercinta. Dan untuk putraku, Budi, Bapak dan Ibu besan, saya Larasati, ibunya Lestari." Sebelum memulai, izinkan saya memanggil Budi sebagai putra saya. Karena di dalam hati saya, Budi adalah seorang putra yang saya dapatkan karena keberuntungan. Saya menulis surat ini, pertama-tama, untuk memohon maaf. Selama 2 tahun ini, kami menahan Budi di sisi kami dan tidak pernah sekalipun mengizinkannya pulang untuk bersilaturahmi dengan bapak dan ibu. Itu adalah kesalahan kami. Tetapi, permohonan maaf yang lebih besar adalah atas keangkuhan dan prasangka saya pribadi. Jujur saja, saya adalah ibu mertua yang sangat jahat. Saya terlahir kaya dan terbiasa memandang dunia dengan uang. Ketika Budi datang bersama Lestari, saya menentangnya habis-habisan. Saya meremehkan putra bapak dan ibu karena dia miskin. Saya menghinanya karena dia dari desa. Saya mencurigainya mengincar harta keluarga kami. Saya menginjak-injak harga dirinya dengan kata-kata paling kejam, dengan uang dan status saya. Saat membaca sampai di situ, ibu menutup mulutnya dengan tangan dan mulai terisak. Ayah mengerutkan kening, tangannya yang penuh urat mengepal erat.
Saya berhenti sejenak, menelan ludah yang terasa pahit, lalu melanjutkan. Saya memaksa Budi untuk tinggal di rumah kami, seolah-olah itu adalah sebuah anugerah yang saya berikan. Saya pikir saya bisa membeli seorang menantu dengan uang, tetapi saya salah. Benar-benar salah. Selama 2 tahun Budi tinggal di rumah kami, saya terus-menerus mengawasinya, mencelanya, dan menekannya. Saya membuat hidupnya seperti neraka, tetapi putra bapak dan ibu, Budi, membalas semua perlakuan kejam itu dengan hati yang lebih berharga dari emas. Hari ketika saya mengalami kecelakaan, hari ketika saya pikir saya akan mati, saat saya terbaring di genangan darah di jalan, suami saya tidak ada, putri saya tidak ada di sana. Justru Budi, menantu yang paling saya benci, tanpa ragu sedetik pun, menggendong saya di punggungnya dan berlari hampir 2 kilometer ke rumah sakit. Darah saya membasahi seluruh kemejanya. Dokter bilang, jika terlambat 10 menit saja, saya sudah tiada. Besanku, adakah anak kandung di dunia ini yang bisa sebakti itu? Suara saya mulai parau. Tulisan di surat itu kabur di depan mata saya. Bukan hanya itu. Selama 10 hari saya di rumah sakit, putri saya, Lestari, hanya bisa menangis karena canggung dan takut. Suami saya sibuk dengan pekerjaannya. Hanya Budi sendirian. Dia yang merawat saya sepenuhnya. Dari makan, minum, sampai membersihkan kotoran saya. Dia merawat saya tanpa satu keluhan pun, tanpa sedikit pun rasa jijik. Dia merawat saya lebih baik dari anak kandung saya sendiri. Saat itulah saya sadar. Betapa beruntungnya kami, bapak dan ibu, meskipun hidup dalam kesederhanaan, telah melahirkan dan membesarkan sebuah permata. Bapak dan ibu telah memberikan kami seorang putra dengan karakter emas. Seseorang yang tidak akan pernah bisa saya beli dengan seluruh kekayaan saya. Budi, jika kamu yang membaca surat ini, tolong maafkan ibumu ini. Maafkan semua luka yang pernah ibu berikan padamu. Saya menangis terseduh-seduh. Saya tidak bisa melanjutkan membaca. Ayah saya, yang seumur hidupnya tegar dan pendiam, cepat-cepat menyeka air mata yang mengalir di pipinya yang keriput dengan punggung tangannya yang kasar. Ibu sudah lama menangis tanpa suara. Ayah berdeham. Teruskan, nak. Baca sampai selesai. Saya menyeka air mata dan melihat bagian terakhir surat itu. Bagian terpenting. Besanku, saya tahu Budi adalah anak yang sangat berbakti. Tubuhnya bersama kami. Tetapi hatinya selalu terbakar rasa bersalah karena tidak bisa merawat bapak dan ibu. Sayalah yang dengan egois telah menahannya. Hari ini saya menulis surat ini bukan hanya untuk meminta maaf, tetapi untuk mengajukan sebuah permohonan yang tulus. Saya tahu ini mungkin terdengar mendadak, tetapi ini berasal dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya dengan hormat memohon agar Bapak dan Ibu Besan bersedia untuk meninggalkan kampung halaman dan pindah ke Jakarta bersama kami, bersama Budi. Kami telah menyiapkan sebuah rumah baru, tepat di sebelah rumah kami. Sebuah rumah dengan halaman yang cukup luas agar Bapak dan Ibu bisa menghabiskan masa tua dengan nyaman, bisa berkebun dan menanam pohon seperti di kampung. Kami ingin merawat Bapak dan Ibu, agar Budi bisa memenuhi baktinya. Agar pagi hari dia bisa menjenguk orang tua kandungnya, dan malam hari bisa bersama kami. Kita adalah satu keluarga. Tolong, besanku, jangan biarkan anak-anak kita hidup dalam rasa bersalah dan kesulitan lebih lama lagi. Mohon jangan tolak ketulusan hati kami ini. Kami akan menunggu kedatangan Bapak dan Ibu setiap hari di Jakarta. Hormat saya, Larasati. Setelah membaca kata terakhir, surat itu terlepas dari tangan saya. Rumah kami diliputi keheningan total. Hanya terdengar suara isak tangis ibu yang jatuh di kerah kebayanya yang usang. Ayah duduk tak bergerak, menatap kosong ke depan. Rokok di tangannya sudah lama padam. Dan saya tidak bisa menahannya lagi. Semua penderitaan selama 2 tahun hidup sebagai menantu yang direndahkan, semua penghinaan, semua rasa bersalah pada orang tua, dan kini, rasa syukur dan haru yang meluap-luap, semuanya meledak. Saya berlutut di lantai yang dingin,
menutupi wajah dengan kedua tangan, dan meraung. Saya menangis sejadi-jadinya, seperti anak hilang yang menemukan ibunya. Saya menangis karena kehormatan saya yang telah kembali. Saya menangis untuk orang tua saya yang akhirnya bisa mengangkat kepala mereka. Ayah, ibu. Budi bukan anak durhaka. Budi sekarang bisa merawat ayah dan ibu. Ibu berlari tertatih, ikut berlutut, dan memeluk saya erat. Ibu dan anak itu berpelukan dan menangis untuk waktu yang lama. Oh, anakku, betapa berat penderitaanmu selama ini. Ya Tuhan, besanmu adalah orang yang sangat baik. Beliau seperti malaikat. Berkah. Berkah datang ke rumah kita. Nak, ayah, yang masih duduk di kursinya, bahunya berguncang. Beliau mencoba menyalakan rokok lagi, tetapi tangannya terlalu gemetar. Berkali-kali korek apinya gagal menyala. Beliau mengisap dalam-dalam, mencoba menahan emosi, tetapi akhirnya gagal. Beliau meletakkan rokoknya dan diam-diam menyeka air mata dengan punggung tangannya. Pria yang seumur hidupnya tidak pernah menangis. Hari ini menangis. Ala salah, kunta huwal majan baikum. Hari ini menangis. Setelah beberapa saat, ayah bangkit dan masuk. Suaranya serak, tetapi tegas. Bangun. Kalian berdua, bangun. Di hari sebaik ini, kenapa malah menangis? Ayah membantu saya dan ibu berdiri. Ibu Larasati telah menulis surat seperti ini, mengundang kita ke sana. Ini bukan sedekah, ini adalah rasa hormat. Beliau telah mengembalikan kehormatanmu, dan kehormatan keluarga ini. Ayah menatap saya. Matanya berbinar dengan kebanggaan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dulu ayah pernah membencimu, ayah malu padamu. Tapi hari ini, ayah harus katakan, ayah bangga padamu, Budi. Kamu hidup dengan menjaga martabat. Kamu meyakinkan orang bukan dengan uang, tapi dengan karaktermu, kamu adalah anak ayah yang paling berbakti. Ayah. Kerongkongan saya tercekat. Pujian dari ayah ini lebih berharga dari ribuan keping emas. Tunggu apa lagi? Suara ayah menjadi lebih ceria. Pasti ada teh di dalam kotak itu, kan? Ayo kita seduh sekarang juga. Kita harus segera mencicipi teh dari besan kita, dari orang yang telah menolong keluarga kita. Saya cepat-cepat menyeka air mata. Tangan saya masih gemetar. Saya dengan hati-hati membilas teko dengan air panas dan menyeduh teh melati yang wangi dari dalam bungkusan lain di kotak itu. Aroma teh memenuhi rumah kami, membawa kehangatan. Saya dengan hormat menuangkan cangkir pertama untuk ayah, dan yang kedua untuk ibu. Ayah menyesapnya. Beliau memejamkan mata, menikmatinya. Wangi. Wangi sekali. Bukan karena teh ini mahal, tapi karena ketulusan dan kebaikan hati yang terkandung di dalamnya. Nak, ibu juga menyesapnya. Beliau tersenyum lembut. Manis. Manis sekali rasanya. Seumur hidup, baru kali ini ibu minum teh seenak ini. Kebahagiaan meresap ke setiap sudut rumah tua kami. Kesedihan, kemiskinan, dan rasa rendah diri seolah terbang pergi bersama uap teh. Dengan tangan gemetar, saya mengambil ponsel. Saya harus menelepon ibu mertua saya. Saya menekan nomornya. Seolah sudah menunggu. Beliau langsung menjawab. Halo Budi? Sudah sampai? Orang tuamu sehat? Suara saya kembali tercekat. Ibu. Saya, ayah, dan ibu. Kami sudah membaca surat ibu. Saya tidak bisa melanjutkan kata-kata. Hanya bisa menangis. Di seberang telepon, Ibu Larasati juga terdiam sejenak. Saya bisa mendengar isakannya. Jadi, orang tuamu tidak marah pada ibu? Mereka mau datang? Saya tidak bisa menjawab. Saya menyerahkan ponsel itu pada ayah. Ayah berdeham dan menerima telepon itu. Ponsel pintar mahal saya terlihat canggung di tangan kasarnya. Halo, Bu Besan. Saya ayahnya Budi. Suara ayah bergetar, tetapi penuh wibawa. Kami sudah membaca surat dari ibu.
Dengan kebaikan hati ibu, kami orang tua ini tidak tahu harus berkata apa. Karena ibu telah menyayangi putra kami, dan juga memikirkan kami yang tua ini. Kami akan datang. Setelah kami berkemas, kami akan datang ke sana, ke sisi ibu dan anak-anak, karena kita adalah satu keluarga. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya tidur nyenyak di atas tikar pandan yang reyot. Saya tertidur dengan senyum bahagia dan rasa syukur yang tak terhingga. Saya tahu, mulai besok, sebuah babak baru dalam hidup saya, dalam hidup keluarga besar kami, akan dimulai. Kata Bakti, akhirnya saya bisa memenuhinya seutuhnya. Saya tinggal di kampung selama 5 hari lagi. 5 hari yang sangat berbeda dari 2 tahun lalu. Rumah sederhana kami tidak lagi diselimuti keheningan yang berat. Tawa ibu kembali terdengar riang. Ayah, sejak malam membaca surat itu, seolah telah melepaskan beban berat yang menekan punggung bungkuknya. Beliau sering keluar masuk rumah, sesekali mengangkat kotak batik pemberian besannya, mengamatinya, lalu berdecak. Luar biasa. Kebaikan hati itu memang lebih berharga dari emas. Para tetangga mendengar kabar bahwa orang tua saya akan pindah ke Jakarta karena menantu kaya, berdatangan ke rumah. Ada yang penasaran, ada yang tulus memberi selamat. Ibu-ibu tetangga yang terkenal paling cerewet berkata dengan suara keras, "Kan, apa kataku? Si Budi ini memang anak yang bawa berkah. Bapak dan ibu seumur hidup jadi orang baik. Sekarang baru panen hasilnya. Nanti di Jakarta hidup enak di rumah bagus. Punya mobil, dilayani pembantu. Sudah seperti raja saja. Iri sekali aku." Ibu saya hanya tersenyum lembut. "Raja apa, Bu? Kami ke sana karena kasihan anak-anak khawatir. Orang tua di mana-mana sama saja. Asalkan anak-anak hidup rukun, kami sudah tidak minta apa-apa lagi." Ayah menimpali dengan lebih berwibawa. Budi itu anak yang berbakti, makanya mertuanya sayang. Besan kami adalah orang yang menjunjung tinggi kebaikan. Kami pindah ke sana bukan untuk hidup enak, tapi untuk menjadi satu keluarga. Mendengar ucapan ayah, saya merasa sangat bangga. Ayah saya miskin seumur hidupnya, tetapi tidak pernah hina. Beliau menerima bantuan dari besannya, tetapi dengan sikap yang tegak. Sikap seorang ayah yang menerima bakti dari anaknya. Proses pindahan dari kampung cukup sederhana. Ladang dan rumah kami titipkan pada adik ayah, paman saya, untuk diurus. Ayah berpesan, tanah leluhur tidak boleh dijual. Kamu tinggallah di sini. Kalau kami sudah tua dan tidak bisa pulang, kamu yang lanjutkan merawatnya. Ibu saya merasa sedih saat melihat si belang dan ayam-ayam kampungnya. Beliau menangis karena tidak ada yang akan merawat mereka. Saya harus membujuknya cukup lama. "Bu, nanti di Jakarta Budi belikan anjing lagi. Kalau ibu mau, kita buatkan kandang ayam juga di halaman." Hari ketika saya menjemput mereka dengan mobil besar sampai ke depan rumah, seluruh desa keluar untuk mengantar. Pintu bambu yang berderit itu terlihat begitu kerdil dibandingkan mobil saya. Orang tua saya naik ke mobil dengan barang seadanya. Ibu menoleh ke belakang, menatap rumah kami, dan kembali menangis. Ayah tidak berkata apa-apa. Beliau mengisap rokoknya dalam-dalam untuk terakhir kali, lalu dengan mantap masuk ke mobil. Mobil mulai bergerak, meninggalkan debu, meninggalkan kemiskinan dan prasangka yang memuakan di belakang. Ketika mobil memasuki gerbang komplek perumahan mewah, saya melihat seluruh keluarga mertua saya sudah menunggu di luar. Bukan di depan gerbang villa mereka, tetapi di depan gerbang sebuah rumah mungil dengan taman yang asri, tepat di sebelahnya. Seperti janji Ibu Larasati, inilah rumah untuk orang tua saya. Ibu Larasati, Pak Suryo, dan Lestari berdiri di sana. Hari ini, Ibu Larasati tidak mengenakan gaun mewah atau perhiasan berlian, melainkan pakaian rumah dari sutra yang nyaman, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya menunjukkan campuran antara gugup dan rasa bersalah. Mobil berhenti. Saya membantu orang tua saya turun. Inilah momen bersejarah dalam hidup saya. 2 ibu, 2 besan,
Untuk pertama kalinya bertemu secara resmi. Ibu saya, yang mengenakan kebaya coklat usang, terlihat kurus dan malu-malu, mencoba bersembunyi di belakang saya. Saat itulah Ibu Larasati, yang biasanya anggun dan berwibawa, melangkah maju. Bukan dengan langkah angkuhnya yang biasa, tetapi dengan langkah cepat. Beliau langsung menyambar tangan ibu saya yang kasar dan kurus. Suara Ibu Larasati bergetar. Bu Besan. Akhirnya datang juga. Saya sudah menunggu-nunggu. Ibu saya tergagap karena kaget. Aduh, Bu Besan. Kami jadi merepotkan. Tidak, Bu. Jangan bicara begitu. Ibu Larasati menggeleng. Sudut matanya memerah. Yang bersalah itu saya. Saya yang minta maaf pada ibu. Karena kebodohan saya, Budi jadi menderita, dan ibu jadi ikut susah hati. Selama 2 tahun ini, saya benar-benar minta maaf. Sambil berkata begitu, Ibu Larasati tiba-tiba membungkuk, hendak bersujud di hadapan ibu saya. Ibu saya kaget dan langsung menahan lengannya. Aduh, Bu Besan. Jangan begini. Kami tidak sanggup menerimanya. Yang sudah, ya sudah. Sekarang kita sudah di sini, kita sudah jadi satu keluarga. Ibu sudah menyayangi Budi seperti anak sendiri. Kami yang seharusnya berterima kasih seumur hidup. Kedua ibu itu berpelukan, mata mereka berkaca-kaca. Yang satu menangis karena penyesalan dan rasa syukur. Yang lain menangis karena haru dan lega. Pak Suryo juga mendekat dan menjabat tangan ayah saya dengan erat. Pak Besan, sekarang disinilah rumah Bapak. Lupakan semua yang telah lalu. Mulai sekarang, kita ini saudara. Kita sama-sama saksikan anak-anak kita. Bagaimana? Suka dengan rumah ini? Saya dan istri saya khusus memilihnya untuk Bapak dan Ibu. Ayah saya terharu. Terlalu mewah, Pak. Kami tidak pernah bermimpi. Lestari berlari dan memeluk ibu saya. Ibu, selamat datang. Lestari senang sekali ibu datang. Ibu saya mengelus kepala menantunya. Anakku, kamu kok kurusan? Harus banyak makan. Ya. Saya berdiri di sana, menatap keempat orang tua saya dan istri saya. Mereka semua berada di satu tempat. Tidak ada lagi batas antara kaya dan miskin. Tidak ada lagi prasangka antara kota dan desa. Yang ada hanyalah kehangatan hati, kehangatan hubungan besan. Saya tahu, mulai saat ini, hidup saya benar-benar telah membuka lembaran baru, kehidupan baru pun dimulai. Tentu saja, tidak selamanya mulus seperti dalam mimpi. Perbedaan gaya hidup itu nyata. Dan itu terlihat sejak acara makan bersama pertama kali. Orang tua saya terbiasa dengan makanan sederhana, serba sayur. Mertua saya terbiasa dengan hidangan mewah. Makan malam gabungan pertama diadakan dengan meriah di villa mertua saya. Orang tua saya tegang sampai-sampai canggung menggunakan sendok dan garpu. Ibu saya, melihat sisa makanan yang banyak, bergumam kasihan, sayang sekali. Ini di kampung bisa untuk makan seminggu. Ibu Larasati. Mendengar itu, bukannya marah, malah tertawa. Beliau menggeser kursinya mendekati ibu saya dan berbisik. Adik, dulu kakak juga pernah hidup susah sepertimu. Pernah kelaparan juga. Jadi sekarang, selagi ada, kita nikmati. Tapi benar kata adik, berhemat itu baik. Besok kita ke pasar sama-sama ya. Apapun yang adik mau makan, nanti kita masak bareng. Begitulah, dua ibu yang satu terbiasa dengan mobil mewah, yang lain terbiasa dengan kaki telanjang menjadi akrab seperti kakak adik. Ibu Larasati belajar cara membuat sambal terasi dan pepes ikan dari ibu saya. Ibu saya belajar cara menggunakan mesin cuci dan microwave dari Ibu Larasati. Sudah seperti saudara kandung saja, Bu Besan. Kata ibu saya suatu hari, ayah saya menemukan kebahagiaannya di kebun yang disediakan mertua saya. Pak Suryo menikmati bonsai ratusan juta dan bermain golf. Ayah saya menyingsingkan celana, mencangkul tanah, dan menanam ubi, kangkung, dan labu.
Dua besan yang tampak tak punya kesamaan itu, suatu pagi memulai hubungan mereka ketika Pak Suryo mengagumi sayuran hijau di kebun. "Pak Besan, hebat sekali tangannya. Sayuran organik begini lebih berharga dari emas." Ayah saya tertawa. "Kalau Pak Besan mau, setiap hari bisa makan." Di desa, yang seperti ini melimpah. Lalu, kedua pria tua itu menggelar papan catur di bawah rambatan labu. Yang satu mengenakan kemeja sutra, yang lain kaos oblong yang sudah usang. Mereka bermain catur sambil berdebat seru. Hubungan besan mereka terjalin di atas papan catur itu. Dan saya menemukan kedamaian sejati. Pagi hari, saya akan mengajak orang tua saya jalan-jalan, lalu mampir ke rumah mertua untuk sarapan bersama mereka dan Lestari. Siang hari, saya akan mampir ke rumah orang tua saya untuk makan siang bersama, mendengarkan cerita adaptasi mereka di Jakarta. Malam hari, setelah pulang kerja, seluruh keluarga besar berkumpul. Hari ini di rumah kami, besok di rumah mertua. Suara tawa memenuhi sudut komplek perumahan itu. Saya akhirnya bisa memenuhi bakti saya. Saya bisa memijat punggung ayah, bisa membawa ibu ke dokter terbaik. Saya juga bisa duduk berdua dengan mertua laki-laki saya, sebagai sesama pria, membahas pekerjaan dan masa depan. Dan suatu hari, ketika Lestari dengan malu-malu membawa kabar, kebahagiaan itu meledak. "Mas, aku hamil. Ayah dan ibu kita akan segera jadi kakek dan nenek." Rumah kami seperti merayakan tahun baru. Ibu Larasati langsung menawarkan diri untuk merawat menantunya. "Mulai sekarang tinggal di rumah ibu. Biar ibu yang urus. Ibu sudah pesan klinik bersalin terbaik. Sudah siapkan perawat juga. Ibu saya tidak mau kalah. Dia itu menantuku. Aku yang harus merawatnya. Makanan desa buatanku lebih sehat dan enak." Akhirnya, saya yang menengahi. Kedua ibu akan merawat bersama. Pagi di rumah kami, sore di rumah mertua. "Anak ini milik kita semua," kata saya. Saya masih ingat jelas suatu minggu sore. Di bawah rambatan labu yang berbuah lebat, ayah dan mertua saya sedang asyik bermain catur. Di dapur, ibu dan ibu mertua saya sedang membersihkan sayuran sambil tertawa-tawa. Lestari, dengan perut yang sudah membuncit, sedang merajut baju bayi. Saya berdiri di sana, memandangi semua orang yang saya cintai. Orang tua kandung saya yang rambutnya memutih tetapi wajahnya damai. Mertua saya, yang dulu meremehkan saya, kini menatap saya dengan mata penuh kepercayaan dan kebanggaan. Ujung hidung saya terasa perih. Kebahagiaan, terkadang, bukanlah sesuatu yang jauh. Bukan uang meskipun uang sangat penting. Bukan status meskipun status membawa rasa hormat. Kebahagiaan adalah keutuhan. 2 tahun lalu, saya adalah seorang menantu yang hidup dalam bayang-bayang. Sekarang, saya adalah putra kebanggaan dari kedua keluarga. Dengan ketulusan dan bakti, saya telah mencairkan semua prasangka, menyatukan dua keluarga yang tampaknya tidak akan pernah bisa duduk semeja. Butuh 2 tahun untuk membuktikan nilai saya, tetapi kini, saya akan hidup selamanya dalam keutuhan bakti, dalam kebahagiaan, dan bagi saya, itulah kekayaan yang terbesar.